Bapa, saat ini kami berkumpul menghadap Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan firman-Mu berkata, ketika dua orang berkumpul bersama-sama, bersatu dan bersepakat di dalam nama-Mu Tuhan, Kau sedang hadir Tuhan. Di sore malam ini Tuhan, kami tidak rindukan yang lain selain kehadiran-Mu sendiri. Dan di sore malam ini juga Tuhan, kami hanya mau lakukan satu hal Tuhan, dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, yaitu untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh ketemu dengan pribadi-Mu Tuhan. Kami ketemu dengan hadirat-Mu, bahkan tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan Engkau membawa kami Tuhan, menghanyutkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa kami masuk lebih dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau beracara saat ini di tempat di mana kami ada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada lagi batas antara ruang dan waktu Tuhan. Tapi kami percaya dimanapun kami ada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu ada berkumpul bersama-sama meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Engkau hadir Tuhan, dan Engkau beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ya kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, dan bagi anak domba. Kuduslah Tuhan, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, kudus,
sampai selamanya. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau angkat hati kami, segenap jiwa, segenap hati kami mau menyembah-Mu dan meninggikan-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau yang kami puja, yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami muliakan. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Sungguh hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu, untuk penyertaan-Mu dan kehadiran-Mu selalu dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Tadi kan saya on the way ya ke Bandung gitu. Dan tiba-tiba muncul di hati saya sebuah lagu lama yang intinya berkata bahwa kalau ketika kita menghadapi sesuatu atau kita sedang mengalami sesuatu, manusia ini hidup, kita semua hidup rasanya mustahil gitu kan, bukan mustahil ya, apa ya, tapi pasti selalu akan ada masalah gitu. Karena memang mengalami proses pasti, karena Tuhan itu selalu izin, karena memang itu izin Tuhan, seizin Tuhan itu biarkan masalah itu membentuk kita, memproses kita supaya kita mengenal Dia lebih lagi gitu. Karena kalau manusia, saya sempat membayangkan ya, kalau kita sebagai manusia hidup tanpa masalah gitu, lurus-lurus aja lurus-lurus gitu. aja, kita akan jadi orang-orang yang nggak perlu Tuhan dan nggak akan pernah mencari Tuhan gitu. Karena kita merasa bahwa semuanya oke, nggak ada masalah. Akhirnya lama-lama kita tidak membutuhkan Tuhan gitu. Jadi apapun saat ini, setiap kita termasuk anak-anak Tuhan, nggak ada yang lepas dari masalah gitu. Tapi satu hal gitu, lagu ini mengingatkan kita semua bahwa di tengah-tengah situasi apapun dan kondisi apapun yang kita alami gitu, bahwa kita bisa datang ke satu pribadi yang tidak pernah akan mengecewakan kita. Itu, dan yang akan menjadi jawaban dan yang pasti menjadi satu-satunya jawaban untuk semuanya gitu. Gak ada yang lain, cuma satu. Lagu ini mungkin pertama kali saya dengar dan sering banget saya nyanyiin, kira-kira mungkin ada 20 tahun yang lalu lebih kali ya. Masa-masa dimana saya mengalami yang namanya kasih mula-mula, mengalami yang namanya jatuh cinta dengan Tuhan, dan sungguh-sungguh merasakan gitu bahwa Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu betul-betul penuh dengan kasih dan Dia penuhkan hidup kita semua dengan kasih-Nya. Lagu ini berkata seperti ini. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, bebannya dekatmu, Allahku, ku rasa tenang. Bebannya dekatmu, Allahku, damaian abadi selalu di hidupku. Bebannya dekatmu, Allahku, ku rasa tenang. Bebannya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Hanya dekatmu Tuhan, hanya dekatmu ya Bapakku, hanya dekatmu Tuhan, tiada yang lain. Ku mau selalu hanya dekatmu.
kami Tuhan. Saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, Kau yang puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu. Hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Hanya dekatmu Allahku, abadi selalu di hidup. Dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Hanya Kau yang dapat penuhkan hati kami. Hanya Kau yang dapat puaskan jiwa ini. Yesus, 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 tiada yang lain. Hanya Kau yang dapat berikan damai yang sejati. Hanya padamu damai yang sejati. Saat ini Kau yang ada di jalan, Kau yang ada dimanapun saat ini, Kau yang mungkin ada di kamarmu sedang sendirian, ataupun Kau sedang mungkin di pasti di tempat kerja. Tapi saat ini mari ambil waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk bilang pada Tuhan, pada kekasih jiwa kita, pada sahabat kita, pada Bapa kita, Tuhan, aku rindu Engkau, aku rindu damai-Mu lagi, aku rindu kasih-Mu lagi. Memenuhi hidupku, memenuhi hatiku, memenuhi jiwaku. Oh Yesus. Ini jujur cukup membekas di hati saya sih, karena itu masa-masa dimana benar-benar cinta mula-mula tuh, benar-benar kayak apa ya, benar jatuh cinta banget sama Tuhan gitu. Dan waktu itu saya cukup banyak diwarnai lah dengan lagu-lagunya dari Frankie Siombing. Oke. Ya, ini kan lagu dari salah satu albumnya tuh yang bisa dibilang legendaris lah ya. Ya. Yang diberi judul tuh Saat Menyembah tuh. Itu lagu dimana menurut saya sih gitu penuh banget dengan hal yang namanya apa ya, keintiman, romantisme dengan Tuhan gitu. Cie. Pokoknya kalau ngomongin so sweet soal lah. sweet banget. Bahkan kadang zaman-zaman itu lagu Frankie itu benar-benar apa ya? Kalau kita pengen lihat ini loh rasanya jatuh cinta sama ya, Tuhan karena tuh.
Kalau kita balik ya ke masa-masa itu ya, maybe beberapa dari saudara belum lahir kali ya. Itu masa-masa di mana ada satu fenomena baru gitu dalam yang merubah warna worship gitu, di mana sebelumnya itu kan lebih ke pujian, pengagungan. Ya. Karena memang di masa-masa itu kan saya ingat masa-masa pertama saya kenal Tuhan, lahir baru itu kan waktu itu lagi zaman-zamannya lagu-lagu dari Insinyur Niko tuh. Ya. Pak Pendeta Insinyur Niko kan, dan lagu-lagu itu banyak bicara soal pujian, pengagungan gitu kan. Dan tiba-tiba muncullah seorang yang bernama Frankie Siombing, dan dia seperti memperkenalkan suatu warna yang baru yang intinya tuh lebih ke relationship antara bapak dengan anak, hubungan antara kekasih, di mana Tuhan adalah kekasih jiwa kita, di mana Yesus adalah benar-benar kasih kita yang sejati gitu kan. Hubungan di antara teman gitu, benar-benar Tuhan tuh sahabat kita gitu. Dan itu dan itu masa-masa yang benar-benar saya merasa bahwa Tuhan itu benar-benar pribadi yang wow Sweet banget gitu ya. Dia nggak cuma suatu pribadi yang agung, mulia, kudus. Nah, tapi jauh di sana gitu. Tapi dia pribadi yang juga bisa menjadi seorang sahabat bagi setiap kita, bisa menjadi bapak, bisa menjadi juga kekasih gitu. Yeah. Dan itu itu sangat membekas lah gitu, sangat membekas. Oke, kita terus lanjut jumpa Tuhan ya. Kau pribadi yang luar biasa Tuhan, pribadi yang luar biasa. Kedamaian abadi selalu di hidupku, sebab hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Sebab hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang bisa memenuhkan hidup kami Tuhan, dan berikan damai yang sejati itu Tuhan. Jangan pernah biarkan kami menjauh dari Engkau Tuhan, tapi terus tarik hidup kami mendekat padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, dan pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian.
kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Bagimu kemuliaan, bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Bagimu kemuliaan, bagimu pujian. Kini ku sembah, kini ku sembah, kini ku sembah, oh kini ku sembah Kau Bapa. Oh, lingkupi kami dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, alirkan kasih-Mu Bapa, alirkan damai-Mu Bapa. Kami menantikan-Mu, ku menantikan-Mu. Oh, pulihkan kami lagi, jadikan ku baru, jadikan ku mulia di mata-Mu. Bagimu Kemuliaan hanya bagimu bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kan menari dan bersuka karenamu Yesusku. Ku kan minum airmu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalammu, hidupku di dalamku, oh Yesusku. Oh, sangat ku cinta. Nyanyikan sekali lagi lagu ini dari awal. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk
masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersyukur selalu atas kasih-Mu dalam hidupku, Tuhan. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sekali lagi dari awal ya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh, sangat ku cinta. Oh, oh Yesusku. Oh, sangat ku cinta. Oh, oh Yesusku. Oh, sangat ku cinta.
sangat kami cinta Tuhan. Ku mencintaimu Tuhan, kami sangat mencintaimu Tuhan. Gak ada yang bisa gantikan Engkau di hidup kami sampai selamanya. Berjalan hingga detik ini, mungkin kamu merasakan sesuatu. Ica kan gak tahu ya apa yang terjadi dengan kamu di rumah. Mungkin saat kamu menyembah Tuhan terjadi lawatan Tuhan, kita kan gak tahu. Tapi kalau kamu ingin berbagi, ingin bercerita tentang apa yang kamu alami, kamu bisa langsung sharing aja. Atau kamu juga mungkin ada pokok doa juga buat kamu yang mungkin saat ini punya pokok doa yang ingin didoakan, yang kamu merasa bahwa kok kayaknya hidup aku nih masalahnya bertubi-tubi nih dan kayaknya gak ada jalan keluarnya gitu kan, dan kamu butuh dukungan doa, boleh ini aja WA di nomor kita di 0813 8722 7274. Oke, saya ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Karena setiap orang ketika mendengarkan ketika dia menaikkan pujian penyembahannya, pasti ada pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami bersama dengan Tuhan. Gak mungkin gak ngalamin apapun. Pasti ada Roh Kudus berbicara sesuatu dalam hidup kita, yang mungkin itu pun menjadi jawaban dalam doa apa yang sudah kamu nantikan dalam hidupmu, ya kan? Bagi sekarang ini kan banyak banget tuh, wah udah dipusingkan dengan banyak hal dalam hidup, ya kan? Seperti yang tadi Yohan bilang bahwa namanya manusia pasti mengalami proses, dan proses tiap orang berbeda-beda. Tinggal kita mau gimana, apa yang mungkin kita mau mengandalkan Tuhan atau enggak gitu kan. Keputusannya cuma itu doang, karena nggak ada jalan lain yang bisa memberikan jalan keluar, memberikan kelegaan, memberikan ketenangan kalau bukan dalam Tuhan. Iya, betul nggak Yohan? Masalah itu pasti ada, tapi bagaimana kita menyikapinya dan meresponinya gitu ya. Ya. Ada orang-orang, bahkan saya pun nggak luput gitu, beberapa kali dalam hidup saya ketika masalah itu datang, kadang kita mengambil pilihan yang salah, kita tanpa sadar memilih untuk kita dihanyutkan oleh masalah itu gitu. Kayak jadi kita yang justru semakin terpuruk gitu, dilanda oleh masalah itu gitu. Tapi sebenarnya hanya butuh satu keputusan ya, menurut saya hanya butuh satu keputusan, hanya butuh satu tekad dan pilihan bahwa saya mau ambil langkah bahwa saya tidak mau dikekang oleh masalah ini gitu. Tapi aku mau untuk bangkit, dan saya tuh selalu ingat beberapa pesan mentor-mentor saya gitu ya, termasuk orang-orang yang sangat saya sangat mewarnai saya ya dalam hubungan saya, dalam perjalanan saya dengan Tuhan. Itu ada kita setiap dari kita itu, saya yakin lah ada banyak orang di dalam hidup kita, baik itu mungkin orang yang di sekitar kita ataupun tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan gitu, orang-orang yang dipakai Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang itu tuh mewarnai kehidupan kita gitu. Nah, saya selalu ingat beberapa pesan dari orang-orang yang mewarnai hidup saya gitu dalam hal worship gitu ya. Mereka tuh juga mengalami, mereka share dari hidup mereka, dan yang memberkati saya itu justru ketika mereka tuh share dari hidup mereka apa adanya gitu, real life-nya mereka seperti apa gitu, bagaimana proses hidup mereka, gitu. Seperti ada ada seorang worship leader yang sangat terkenal gitu di masanya gitu, dan dia juga sangat mewarnai hidup saya gitu, seorang yang bernama Darlene Check gitu ya, dari Hillsong Australia gitu kan. Dia cerita di bukunya maupun di beberapa kesaksiannya bahwa pada suatu waktu dia itu harus menghadapi suatu kenyataan bahwa ada masalah dengan kandungannya gitu kan. Dan dia betul-betul itu buat dia itu memukul dia banget gitu. Tapi
ada satu di tengah semua begitu banyak suara dan kepanikan dan kekecewaan dan kekalutan, ya namanya ladies lah ya, Ya. gitu ya. Nggak luput lah kita semua pribadi, setiap orang ketika tiba-tiba masalah itu datang dan itu tiba-tiba gitu kan, itu pasti akan ada begitu banyak suara, dan itu tiba-tiba seperti sebuah badai gitu dalam pikiran kita, dalam hati kita yang berkecamuk gitu kan. Ya, Ada sebuah betul. topan badai gitu kan, dan di tengah-tengah kebisingan daripada semua suara-suara masalah itu gitu, dia mendengar suatu suara yang sangat lembut gitu. Itu suara Roh Kudus dan hanya satu kata gitu yang muncul, yaitu apa? Sing, nyanyi gitu. Dan dia seorang memimpin pujian gitu, yang bernyanyi di depan puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang yang dipakai Tuhan di bangsa-bangsa, bahkan sampai di depan beberapa presiden negara-negara besar gitu kan. Tapi di tengah masalah yang dihadapi gitu, dia menemukan sangat sulit buat dia mengambil sebuah langkah untuk nyanyi gitu. Tapi sampai satu titik dia akhirnya memaksakan dirinya untuk mengambil langkah itu, dan dia nyanyi gitu. Dan tiba-tiba Tuhan datang dan beracara gitu dalam kehidupannya gitu. Dan tiba-tiba sama seperti ketika di perahu itu ya, dalam kisah ketika Yesus meneduhkan badai di Danau Galilea itu, gitu. Tiba-tiba badai itu menjadi tenang karena ada Tuhan di situ, yang menyuruh badai itu untuk tenang gitu. Seperti itu gitu. Ya, makanya nih Sobat Yos, yuk sama-sama kita lebih dalam lagi. Saya nggak tahu apa yang Tuhan Roh Kudus kerjakan saat ini dalam kehidupan kamu semua nih Sobat Yos yang ada di rumah. Apapun pergumulan yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun proses hidup yang sedang kamu jalani hari ini, percayalah, selalu pegang tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan Tuhan, karena hanya Dia satu-satunya jawaban. Karena kita nggak, ya secara manusia, secara fisik kita nggak makan mampu. Yang ada ujung-ujungnya biasanya keputusan kita ambil itu membuat kita jadi oke deh, say goodbye untuk semuanya. Dan akhirnya dia nyerah, dan akhirnya mengambil keputusan yang ujungnya jadi penyesalan yang luar biasa banget gitu kan. Makanya ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita mengalami, apalagi seperti saat ini di mana kita menyembah, percayalah Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam hidup kita, yang akan selalu ada memberikan ketenangan. Mungkin saat ini yang kamu butuhkan bukan jawaban, justru ketenangan. Dengan begitu kau bisa melihat apa sih yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kamu. Karena kadang-kadang ketika di tengah kekalutan, kita tuh gak bisa ngeliat jalan keluar itu. Justru mungkin saat ini yang Tuhan mau adalah, yuk tenang dalam Tuhan. Tenang, biar kamu bisa ngeliat nih, dengan cara aku melihat, dengan bagaimana aku ingin membawa kamu kemana tuh, biar kamu Ini pengalaman pribadi ya kayaknya. Iya. Karena kayak gini, tiap orang ya, pengalaman yang paling buat banyak belajar itu adalah ketika aku kehilangan mama. Oke. Itu tuh yang bener-bener, kenapa sih mesti sekarang nih? Tuhan mesti panggil mama tuh sekarang gitu. Sedangkan kita tuh masih banyak planning, masih segala macem. Terus kenapa mesti ngalamin ini, ngalamin itu? Kalaupun pertanyaan itu terus keluar kan kayaknya nggak akan selesai ya. Kenapa dan kenapa nggak kenapa biasanya nggak akan, yang ada kita mumet sendiri gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan ketenangan, dalam satu keluarga pun diberi ketenangan, itu tuh akhirnya bisa mengerti tuh kenapa Tuhan panggil. Ya pertama ya pastinya biar beliau juga tidak menderita, karena tahu setelah beliau pergi ternyata masuk pandemi. Sedangkan beliau itu harus bolak-balik rumah sakit untuk kemo. Bayangkan kesulitan apa yang terjadi ketika pandemi. Sedangkan ke rumah sakit pun sulit. Jadi waktu Tuhan waktu yang terbaik ya. Nah itu dia. Satu hal yang aku tangkap berarti lu ngalamin ketika lu datang ke Tuhan, walaupun awalnya mungkin jiwa kita nggak bisa terima. Iya. Gitu kayak kecewa banget. Kayaknya lu terpukul. Why? Kecewa banget ya. Shock pasti. banget buat lu gitu. Betul. Cuman satu hal berarti lu ngalamin ketika ketemu Tuhan, dan Tuhan itu menentukan badai dalam hidup lu. Tiba-tiba lu bisa melihat segala sesuatu dengan lebih clear, dengan cara pandang Tuhan gitu. Iya, benar.
Itu yang Hatinya Tuhan ya, gitu. ya, makanya saya nggak tahu nih apa yang terjadi sama hidup kamu. Proses apa yang sedang kamu jalani. Dari tadi saya udah bilang, Isa nggak tahu apa yang sedang kamu alami, proses apa yang sedang kamu jalani saat ini. Yuk sama-sama datang, kita mau nyembah lagi Tuhan. Percaya bahwa mungkin ini yang kamu butuhkan saat ini adalah hanya ketenangan untuk melihat Tuhan maunya apa, mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang mengerti isi hati Tuhan, bukan apa isi yang kita mau. Karena kadang kalau yang kita mau mah mengecewakan, percayalah. Oke, ini ada satu lagu yang muncul tiba-tiba ya, karena benar-benar ini boleh tanya sama Isya juga tadi baru datang ya. Tadi kamu datang kurang berapa? Jam 6 kurang 10 ya? Iya betul. Hujan. Hujan, benar hujan. Dan saya juga datang ke Bandung baru nyampe jam 5:30 tadi. Kan agak macet tadi. Jadi ini nggak direncanain semuanya. Saya juga nggak, ketika saya berdoa, sempat berdoa untuk acara ini juga saya nggak nyusun lagunya gimana. Udah punya list lagu nggak ada sih sebenarnya. Cuman lagu itu yang muncul tadi siang gitu. Ya. Lagu yang pertama tadi saya nyanyiin yang apa, di saat ku dambakan ketenangan di hati. Nah tiba-tiba muncul lagu ini. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu yang saya yakin semua juga udah pada tahu ya. When the Oceans Rise. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. And when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Tuhan, kami akan tahu bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Allah di atas semuanya. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand.
waktu untuk sembah Tuhan saat ini. Apapun keadaan kita saat ini, mari berseru pada Tuhan. Saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. 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 Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Bapa, pegang tanganku, Bapa. Pegang tanganku, kami rindu Tuhan. Aku rindu saat teduh bersamamu, dan Kau agung dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidup.
dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa, Bapa, Bapa. Berjalan di sampingmu, Bapa, Untuk selamanya, seumur hidupku. seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Oh, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tanganku, Aku rindu saat teduh bersamamu. Dan Kau agung, dan Kau agung, dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, Bapa, pegang tanganku, Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Satu hal sih ya, ketika kita nyembah Tuhan, ketika kita ketemu Tuhan, ketika kita mengambil satu langkah untuk mendekat sama Tuhan dan hanya nyembah, hanya nyanyi, tiba-tiba
kita tuh bisa melihat lebih clear seperti yang tadi dikatakan. Itu saya alami juga gitu. Tadi kan saya mungkin dari awal saya lebih banyak ceritain kesaksian dari orang-orang yang mewarnai hidup saya gitu. Tapi saya sendiri pun boleh saksikan bahwa di hidup saya pribadi pun gitu, dalam keadaan apapun, bahkan dalam masa-masa terberat, terendah dalam hidup saya, masa-masa dimana kayaknya aduh apa yang terjadi itu benar-benar painful banget gitu ya, mengecewakan dan menyakitkan gitu ya, karena benar-benar ya ada masa-masa di mana kita kehilangan orang yang kita kasihi, ya kan. Ada masa-masa di mana kita mengalami sesuatu yang benar-benar di luar daripada dugaan, dan mungkin dalam usaha, dalam pekerjaan gitu kan, dalam relationship gitu, termasuk dalam keluarga gitu kan. Dan itu tuh betul-betul membuat saya juga sempat untuk down, terpuruk gitu. Bahkan kegagalan yang saya alami juga dalam usaha itu berkali-kali gitu, bukan cuma sekali tapi berkali-kali, dan bisa dibilang terus-terusan gitu. Jadi sampai saya berpikir bahwa apa memang saya ini, sampai saya sempat kepikiran loh bahwa apa memang saya ini bukan orang yang ditakdirkan untuk hidup berkelimpahan gitu istilahnya. Apa harus hidupnya itu susah terus seperti itu ya, gitu kan. Ya itulah, itu bukan kebenaran gitu. Tadi lagu tadi berkata, ketika kita nyembah Tuhan, kita pribadi Tuhan dan kasihnya mengalir dalam hidup kita. Karena menurut saya inti dari semua adalah kasih daripada Bapa kita gitu. Itu yang harus memenuhi hidup kita gitu. Ketika itu mengalir memenuhi hidup kita, memenuhi semua kekosongan dalam hidup kita, membasuh semua kecewaan, semua kesakitan dalam hidup kita, tiba-tiba saya bisa ngerti gitu. Tanpa banyak orang ngomong, karena di dalam masa-masa itu ketika banyak orang ngomong kita kadang udah gak mau dengerin, bener gak sih? Karena kita cuma bisa bilang bahwa you just shut up lah gitu. Lu gak ngalamin apa yang gue alamin gitu loh. Lu gak tahu apa yang gue alamin, lu gak bisa rasa apa yang gue rasain gitu. So just shut up gitu. Udah mending gak usah banyak ngomong deh. Leave me alone gitu kan, kadang-kadang gitu kan ya. Lu udahlah gitu. Stop talking gitu kan. Gitu. Gue gak butuh apa-apa saat ini, gue cuman butuh diem gitu kan. Dan ya kadang kita cuman, bahkan ada masa-masa dimana kita udah gak bisa ngomong lagi gitu kan. Cuma bisa diem aja gitu kan. Tapi ketika saya puji Tuhan gitu, karena saya tahu gitu bahwa memang saya itu diciptakan sebagai seorang penyembah gitu. Bahwa setiap kita sebenarnya diciptakan sebagai seorang penyembah gitu. Dan saya ambil sebuah langkah untuk nyembah Tuhan gitu. Tiba-tiba ya seperti kata lagu tadi gitu, bahwa apa yang menjadi kebenaran itu bisa saya lihat gitu. Bahwa oh enggak seperti itu gitu loh. Kalau memang kebenarannya seperti itu, buat apa Yesus mati di kayu salib gitu? Buat apa dia mati buat setiap kita? Buat apa dia curahkan darahnya buat setiap kita? Buat apa dia turun ke dunia gitu loh? Buat apa ada sebuah ayat yang berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini sampai dia korbankan, diberikan anak yang tunggal gitu. Supaya setiap kita itu bisa untuk memanggil dia Bapa, supaya setiap kita bisa diselamatkan gitu. Supaya kita bisa menerima kasih karunia, supaya kita bisa hidup seperti apa yang memang sudah Tuhan tentukan dari awal mulanya, itu hidup dalam kelimpahan gitu. Hidup dalam kepenuhan dia gitu. Dalam semua kemuliaan gitu. Dan itu kebenaran yang saya lihat dalam satu titik dalam hidup saya, di mana saya menemui kegagalan demi kegagalan gitu. Dan di situ saya bangkit dan muncul beberapa lagu yang intinya adalah bahwa dia adalah Tuhan sudah memenangkan semua di kayu salib gitu. Bahwa dia Tuhan sudah menyelesaikan, menebus kita semua gitu. Dan setelah itu ajaibnya gitu, just took a few days, hanya butuh beberapa hari setelah itu tiba-tiba terobosan terjadi gitu. Dari satu hal yang mustahil tiba-tiba 180 derajat itu terjadi, 180 derajat gitu. Dari yang udah closed, yang udah buntu, yang udah stuck, yang udah benar-benar deadlock gitu. Hopeless banget udah. Hopeless, benar-benar deadlock, udah bentur tembok gitu. Tiba-tiba Tuhan dengan cara Tuhan gitu. Saya cuma menangkap, nah itu gitu, ketika dalam worship kita bisa mendengar suara Tuhan. Ketika saya nyembah Tuhan itu, selesai dari saya nyembah Tuhan, hati saya sudah dipulihkan. Badai itu sudah teduh, sudah reda dalam hidup saya. Seperti yang tadi ceritain juga, yang seperti yang kita juga tadi nyanyiin gitu kan. Badai itu sudah reda. Gue bisa rasain kasihnya Tuhan, bisa rasain damainya Tuhan lagi. Itu memenuhi hati gue waktu itu gitu. Dan tiba-tiba gue sadar gitu, oh kebenarannya gak seperti itu gitu. Kebenarannya adalah Tuhan udah mati buat gue, udah nebus semuanya gitu, udah selesaikan semuanya, udah menangkan semuanya gitu loh. Gue percaya bahwa gue hidup ditakdirkan untuk menjadi seorang menang, karena gue ada di dalam Yesus gitu. Nah ketika gue sadar itu gitu, tiba-tiba gue dengar suara Tuhan dengan bisikan yang lembut gitu, lakukan satu hal, lakukan ini gitu. Dan itu hal yang simpel sebenarnya, hanya butuh sebuah keberanian dan iman dan percaya bahwa seperti yang tadi kata lagu tadi. Dan ketika saya lakukan ini ya gitu, karena
Itu hal yang simpel yang harus saya lakukan. Yang saya dengar suruh Tuhan suruh ngomong, Lakukan Tuhan itu. ngomong untuk saya lakukan itu gitu. Hal yang sangat simpel, tapi itu jujur butuh keberanian, butuh kerendahan hati, butuh sebuah langkah yang mana jujur itu susah banget sebenarnya buat gue waktu itu gitu. Tapi ya udah gitu, seperti kata lagu tadi, Bapak tolong pegang tanganku lah, paksakan Tuhan gitu. Pegang tanganku, tolong aku gitu. Udah, yang penting berem, Dan aku saya pegang tanganmu ya Tuhan. Gitu berem jalan gitu, jalan, dan gue nggak tahu gimana caranya. Dan jujur gue gak berharap bakalan bisa ketemu caranya bisa gue melakukan hal itu gitu loh. Gue cuma coba melangkah, ambil langkah, tiba-tiba jalan jadi tuh gitu. Maksudnya terbuka bisa lah gitu, bisa. Belum terobosannya loh, belum terobosannya. Oh baru. Tapi maksudnya untuk Setidaknya ngelakuin hal, step pertama itu untuk ngelakuin hal yang Tuhan suruh itu pun sebenarnya gue gak yakin gue tuh bisa gitu. Tapi gue cuma memberanikan diri, membulatkan tekad istilahnya, bulatkan tekad, ambil sebuah langkah. Dan akhirnya harus nekat juga gitu. Dan nekat gue lakuin gitu. Dan gue melangkah, tiba-tiba gak disangka-sangka gitu, bisa gitu. Ternyata bisa gitu. And then 2 or 3 days after that gitu, terobosan itu terjadi, pembalikan itu terjadi gitu, 180 derajat gitu. Wah, luar biasa. Yang penting itu, mau ketika Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, kita mau ikut apa yang Tuhan minta. Tuhan suruh kita misalnya melangkah lah, 1 langkah aja, nggak usah gede-gede, 1 langkah doang gitu. Majuin kaki ke kanan kamu, pindahin ke depan sedikit gitu. Karena aku tadi kan kata-katanya bilang apa? Berjalan di sampingmu Bapak. Nah, berarti kita harus berjalan gitu. Iya betul. Lewatin gitu, lewatin badainya, lewatin masalahnya, lewatin tantangannya. Just keep walking gitu. Iya betul. Tapi kan ada Tuhan, ada Bapa di samping kita. Dan ini yang saya pelajari ya, ini yang saya temukan, yang saya Tuhan ajarin gitu. Ada masa-masa di mana Tuhan itu ada di depan kita. Iya. Ada masa-masa di mana Tuhan itu ada di samping kita. Ada masa-masa di mana Tuhan itu tiba-tiba nggak kelihatan ada di mana Tuhan, ternyata dia menggendong kita gitu. Iya. Tapi ada masa-masa juga di mana Tuhan ada di belakang kita. Dalam arti apa? Saya pernah waktu itu di mana Tuhan seperti biarkan saya, tapi saya dapat sebuah rema gitu. Fight your war gitu. Hadapi pertempuranmu gitu. Seperti Daud gitu. Ada masa di mana kita dibiarkan Tuhan untuk kita berjalan di depan, menghadapi apa yang kita hadapi. Karena itu our battle gitu. Iya. Fight your battle gitu. Dan pastinya ujungnya itu membuat kita juga jadi lebih dewasa. Lebih dewasa, lebih kuat. Yes. Karena ada sebuah ayat dalam Mazmur di mana Daud berkata bahwa Tuhan, Dia yang mengajar tanganku untuk berperang. Ya. Yang mengajar tanganku untuk melempar lembing atau Lembing, apa gitu. ya. Dan melenturkan busur tembaga gitu kan. Ada ayat seperti itu gitu. Dan itu Tuhan ada bilang, don't worry gitu. I'm with you gitu. Maju gitu kan. Dan ketika musuh lihat gua, ternyata musuh nggak lihat gua, dia lihat Tuhan yang di tangan gua, backing gua yang lebih gede gitu kan istilahnya. Itu loh, itu gua alamin sih, itu gua alamin gitu. Satu hal lagi juga gitu, di tengah keadaan kesedihan, di tengah keadaan kecewaan, di tengah sakit apapun yang kita alamin gitu. Even walaupun kita juga gagal ataupun mungkin jatuh ataupun melakukan kesalahan, karena manusia nggak luput dari kesalahan juga gitu. Betul. Kita pun tetap bisa datang sama Tuhan dan nyembah Tuhan dan bawa semua keremukan kita, bawa semua kegagalan kita, bawa semua kehancuran kita, bawa semua apa yang di dalam hati ini, kita tuh benar-benar bisa ngomong sama Tuhan apa adanya gitu loh. Betul. Itu sih Tuhan yang kita sembah gitu. Itu Tuhan yang gua kenal gitu. Ya. Dan satu-satunya pribadi yang bisa memberikan jalan keluar, jadi pendengar yang baik, ya kan? Tuhan itu bisa jadi mendengar loh, ya, tapi dia juga menghibur, memeluk, ngangkat kita lagi gitu. Betul. Walaupun Jadi, mungkin sebenarnya jujur ya, maka mungkin apa yang kita lakukan itu sebenarnya nyakitin hati Tuhan loh. Ya. Mengecewakan Dia loh sebenarnya. Tapi when we come again gitu, tangan selalu terbuka gitu. Ya, betul. Gitu. Dan Dia ngangkat kita lagi gitu. Benar. Ayo bangkit lagi yuk, bareng-bareng sama aku yuk gitu. Ayo jalan sama-sama aku. Udah ngerasain kan gak enak kalau gak jalan sama aku. Nah, makanya jalan ya itu, satu hal yang saya ingat adalah engkau pernah bilang ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Tapi kita setiap orang yang seperti tadi yang ngeri-ngeri sedap itu karena prosesnya itu. Tapi ujungnya ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan yang memang bagian kita. Yang penting kita mau mengikut Tuhannya. Karena memang sih seperti yang Yohan bilang tadi juga benar. Butuh kenekatan, butuh keberanian untuk melangkah. Tekad
tekad Tekad yang dan kuat. nekat. Tekad dan nekat. Karena ya itu, terkadang kita tuh suka ragu-ragu. Ketika pada Tuhan udah kasih tahu nih, ini loh nak caranya. Coba kamu agak ke kiri dikit atau ke kanan dikit aja, kamu bisa lihat nih. Cuman karena banyak hal yang mudah kita dengar, apa masukan dari orang, pemikiran-pemikiran yang terus maksud tuh membuat kita jadi bingung sendiri. Bener nggak ya nih yang Tuhan yang ngomong? Bener nggak ya nih gitu. Tapi seperti yang Yohan bilang tadi juga bahwa ketika kita nyembah, kita akan mendengar suara Tuhan dengan jelas bahwa ini loh Tuhan Tuhan mau kita ke kiri sedikit untuk ini, terus kamu maju melangkah. Nah, mendengarnya itu ya jujur bukan, kalau gue sih nggak audible. Nah, Cuman gue tahu itu Tuhan gitu. Yeah. Di dalam hati, in the deepest heart gitu ya, in my deepest heart gitu, dalam hati gue yang paling dalam, gue tahu ini Tuhan gitu. Itu cuma bisa terjadi kalau kita benar-benar pertama merasakan dulu damai dari Tuhan. Ya, gitu. betul. Ketika kita dalam hadirat Tuhan, Ya. nggak bisa nggak gitu. Harus ada dalam hadirat Tuhan. Gitu. Karena itu yang makanya kita bisa tahu inilah Tuhan yang sedang berbicara. So don't go anywhere gitu. Don't go anywhere. Iya benar. Karena nggak udah deh. Apalagi kita dalam kondisi dunia yang luar biasa seperti ini. Even walaupun lagi berantakan sekalipun, kita lagi Iya. messed up apapun, segala keadaan apapun, kita benar-benar messed up, totally messed up gitu Nah, ya. benar. Berantakan, kacau pokoknya. Udah lagi nggak and punya, we mess nggak everything, bener, kita mengacaukan nggak bener, semuanya, tanda benar-benar kutip. berantakan semuanya, kita ngacauin semuanya. Yang kita pikir, wah udah deh rencana Tuhan bakalan nggak jadi deh, kenapa? Karena gue udah berantakin semuanya gitu. Even in that situation gitu, Betul. tetap jangan go anywhere, Iya, don't go benar. anywhere, balik ke Tetap Tuhan, balik ke Tuhan. Betul banget. balik ke Tuhan. Dia Luar bisa biasa. fixing everything. Yes. Even ada sebuah lagu yang bilang kan bahwa walaupun udah seperti broken and scattered, seperti kayak pecahan-pecahan periuk itu gitu Iya, kan, iya, tapi iya. dia Tuhan bisa untuk membentuk kembali bejana itu. Gitu. Betul. Seperti itu. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan bencana yang sudah retak-retak itu. Manusia ya istilahnya gitu, Tuhan kan punya suatu kuasa yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Dia sanggup melakukan Ya, semuanya. sanggup melakukan segala hal. Nah, ini buat kamu yang mungkin saat ini, saya juga mau ingetin lagi buat kamu yang mungkin saat ini sedang mengalami masa-masa yang mungkin buat kamu adalah, aduh ini masa titik terendahku Apa nih. bunyi-bunyi gitu ya, sorry. Dari handphone sih. Handphonenya yang Masa-masa dalam titik terendah kamu nih Sobat Yos. Udah, jangan pernah lari dari Tuhan. Tetap stay di dalam Tuhan, tetap stay dalam jalurnya Tuhan. Tuhan akan bawa kamu untuk masuk ke satu level yang ketika kamu bisa mampu melewati itu, Tuhan tuh bawa kamu ke level yang berbeda nantinya. Masuk satu level yang berbeda lagi. Buat kamu yang saat ini sedang mengalami apapun yang sedang kamu alami saat ini, kalau ada beban doa atau kamu mau sharing, boleh langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87 227274. Oke, saya ulang lagi ya di 0813 87 227274. Kita akan kembali menyembah Tuhan. Dan setelah ini mungkin Johan juga bisa mendoakan buat Sobat Dios yang saat ini mungkin sedang sakit. Dan satu hal kita juga Isya mau ucapkan congratulations buat salah satu kru Dios. satu kru ya. Iya, salah satu kru Dios yang kemarin hari Rabu itu anaknya lahir. Newborn baby, ya, good news. Congratulations buat Julius. Biar Tuhan terus memberkati keluargamu, anakmu juga sehat, semuanya dalam kondisi yang luar biasa. Dan buat kamu juga nih, nanti kita juga mau berdoa buat kamu yang mungkin saat ini punya pergumulan-pergumulan, yang mungkin saat ini sedang bimbang dalam masalah bisnis, ya kan? Atau mungkin juga ada masalah dalam keluarga. Nanti setelah ini kita akan berdoa, kita nyembah Tuhan kembali. Ya, mari kita sama-sama sembah Tuhan lagi.
yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku
Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Menyatakan kebesaran-Mu, mengajak hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku dan menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ya, malam hari ini buat Sobat Dios yang masih setia mendengarkan acara live worship malam hari ini, mari persiapkan hatimu. Isya meminta Yohan untuk mendoakan setiap Sobat Dios. Apapun yang Yohan digerakkan, bisa mendoakan Sobat Dios. Entah itu tentang kesehatan, tentang pergumulan dalam kehidupan sehari-hari dengan keluarga, ya. Engkau Bapa yang baik, Tuhan. Saat ini
Tuhan, Kau tahu pribadi-pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Hamba saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Mari Engkau jamah Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hati yang terus percaya dan mengucap syukur Tuhan. Terus berharap kepadamu Tuhan. Engkau pakai Tuhan semua yang digunakan Tuhan, baik itu obat, dokter, ataupun treatment apapun Tuhan. Kau mengurapi Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Tapi lebih dan dari atas semuanya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup untuk menyembuhkan Tuhan dengan ajaib Tuhan, secara sempurna Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan, hamba berdoa Tuhan, Tuhan anak-Mu yang sedang berbeban berat Tuhan, yang sedang menghadapi pergumulan Tuhan, mungkin dalam relationship Tuhan, dalam hubungan, mungkin dalam masalah keluarga, masalah rumah tangga Tuhan, masalah antara suami istri, masalah antara ayah dengan anak, ibu dengan anak Tuhan. Mungkin ada yang mengalami masalah dalam pertemanannya Tuhan, mungkin ada yang mengalami masalah dalam hubungan apapun Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang menghiburkan Tuhan, Engkau yang memulihkan Tuhan, Engkau Tuhan pemulih yang ajaib. Kau pulihkan, pulihkan, Kau pulihkan, Kau pulihkan. Kasih-Mu mengalir, Kasih-Mu mengalir, Kasih-Mu mengalir, Kasih-Mu mengalir, Kasih-Mu mengalir. Bapa, Bapa, kendali Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang ajaib. Oh, oh, oh. Mari datang sekali lagi, datang pada Juru Selamat-Mu dan Juru Selamat-Ku. Datang pada Bapa-Mu dan Bapa-Ku, sahabat-Mu dan sahabatku yang sejati. Oh, Yesus Kristus namanya. Tuhan, hamba berdoa untuk yang mengalami masalah dalam keuangan, dalam usaha, dalam pekerjaan Tuhan. You are the master of breakthrough. Engkau Tuhan yang sudah tuntaskan, genapkan semua di kayu salib itu, yang sudah mematahkan setiap kutuk dan kegagalan kami Tuhan. Oh, oh, oh. Oh, I speak breakthrough, I speak breakthrough, I speak breakthrough in Jesus' name. We speak breakthrough in Jesus' name. We speak breakthrough in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, dia la basa kata kiara la bara 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 Yesus. Oh, the power from the highest place. The power, the divine power from the highest place. Lord of lords and King of kings, God of all creation. We believe, we believe, we believe, we believe in you. Tuhan, yang sedang menghadapi ujian Tuhan dalam sekolah, dalam studi, dalam kesulitan dalam masalah studi Tuhan, kepintaran darimu Tuhan, Kau turunkan Tuhan, hikmat surgawi. Kiara labaya shirerererere nanamana kiara lamana 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 lamaya shirereranamu kiara lamaya lamana lamaya shirereranamu
layamu Oh, Yararabaya Shire Unakaralaya oh, Jesus, God of all creation, you are my God, you are God, you are God. Oh, sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Terima kasih Yesus. Jesus, Jesus, Rohmu bekerja, Rohmu beracara Tuhan. Engkau beracara Tuhan, Engkau beracara Tuhan. Terima kasih buat Sobat Yos semua yang sudah ikut mendengarkan, ikut menyembah selama acara live worship ini dilakukan dari tepat jam 6 sore tadi. Dan gak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara live worship malam hari ini. Dan saya percaya Roh Tuhan terus bekerja dan pasti akan ada satu perubahan, ada dampak yang dirasakan ketika kita menyembah. Tadi kita sudah berbagi banyak banget sharing cerita-cerita yang saya percaya tidak ada satupun yang keluar itu dengan sia-sia, dan itu memberikan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kamu, sehingga kita pun bisa belajar dari situ bahwa dengan kita terus mengandalkan Tuhan, dengan kita terus memegang tangan Tuhan, semua akan berjalan dengan pasti mengalami gelombang pasti, tapi akan jauh lebih lama ada ketenangan ketika kita melalui semua itu. Dan sebelum kita tutup acara live worship malam hari ini, Isa mau minta Yohan untuk berdoa, doa penutup dan juga doa berkat untuk setiap Sobat Yos yang malam hari ini mendengarkan. Oke, ada doa penutup dan doa berkat ya? Iya, betul sekali. Udah kebaktian aja nih. Namanya live worship. Tapi ya senang bisa ada di sini juga. Terima kasih juga sudah mau hadir. Dengan senang hati, dengan senang hati. It's an honor and such a pleasure juga. Lo bisa nyembah bareng di sini dengan semua sahabat Dios juga, Sobat Dios, sorry. Kayaknya terakhir saya siaran itu maybe Udah lama banget. lama banget ya, 10 years ago kayaknya. Nggak bisa disebutin More than kapannya. 10 years ago kayaknya. Oke, sekali lagi sebelum
ditutup. Ya. Saya cuma mau pesan juga kepada semuanya, teruslah jadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Ya. Tuhan dalam roh dan kebenaran, yang apa adanya, yang benar-benar punya apa ya. Jadi menjadi seorang penyembah itu menurut saya adalah bicara soal hati. Gitu, bukan hanya sekedar nyanyi atau Ya, sekedar hafal lagu ataupun ada lagu baru kita suka nyanyiin ya karena kita suka dengan lagu itu. Tapi lebih dari itu adalah bahwa kita berikan hati kita untuk Tuhan gitu. Kita bawa hati kita untuk Tuhan. Kita dengan segenap hati kita bawa semua yang kita punya ke Tuhan gitu, yang kita bisa untuk Tuhan gitu. Kita persembahkan semua untuk Tuhan gitu. Jadi itu selalu bicara soal hati gitu. Ya. Dan sekali lagi pesan saya, mari terus kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan, karena memang itulah panggilan dan destiny setiap kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat acara di sore malam ini. Engkau yang terus beracara dalam kehidupan setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami sekali lagi Tuhan berdoa, Engkau yang ditinggalkan dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau nyatakan pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemudian menyatakan Tuhan siapa diri-Mu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun Tuhan. Terus Tuhan, Engkau yang bawa kami, pegang tangan kami, dan bawa kami masuk berjalan dalam rencana-Mu, dalam keintiman yang lebih dalam dengan Engkau, dalam kasih-Mu yang lebih lagi Tuhan. Kami mau tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan, mengalami kuasa pribadi lebih lagi Tuhan, mengalami kemenangan dari-Mu, mengalami kuasa-Mu, mengalami mujizat dari-Mu, mengalami bahwa sungguh-sungguh Kau Tuhan adalah yang Kau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang benar-benar dahsyat. Terima kasih Tuhan, genapi semua rencana dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan percaya. Amin. Amin.